Merdeka! Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Hersman Munarif dari Forum News Network. DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akhirnya secara resmi membacakan surat keputusan pemecatan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution sebagai anggota partai berlogo banteng moncong putih itu. Surat keputusan itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun hari ini, Senin 16 Desember 2024. Dan ini saya kira adalah puncak dari perseteruan antara Megawati dan Jokowi yang sudah tidak bisa disambung lagi. Ini udah betul-betul sudah patah arang dan benar-benar UNIN, kira-kira begitu ya. Merdeka! Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angkar Maui garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo. 4. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditandatangani. 2. Surat keputusan nomor 1650 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angkar Maui
2024 tentang pemecatan Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan pimpinan pusat Partai Demokrasi, pemecatan Jokowi bersama anak dan menantunya sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto sebelumnya juga telah menyampaikan hal itu. Ini terjadi pada tanggal 4 Desember lalu. Ini dalam sebuah jumpa pers yang digelar di sekolah partai di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hanya saja pada waktu itu Hasto menyampaikannya dalam kalimat yang tidak langsung. Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Setelah pernyataan itu, Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun meminta agar Jokowi dan keluarganya segera menyerahkan KTA. KTA ini kartu anggota PDIP. Tak lama setelah pernyataan Hasto itu, ketika ditanya oleh wartawan, Jokowi tidak mau merespons secara langsung. Dia hanya menyatakan bahwa partainya sekarang adalah partai perseorangan. Tampaknya kendati memendam kemarahan yang sangat terhadap Jokowi dan keluarganya, pada waktu itu PDIP tidak ingin secara konfrontatif menyatakan telah memecat Jokowi, anak beranak ini. Bagaimanapun kan Jokowi ini adalah presiden selama 2 periode yang waktu itu juga diusung oleh PDIP. Jadi tetap marwahnya, tetap kehormatannya tampaknya tetap ingin dijaga lah oleh PDIP. Nah, mengapa sekarang PDIP akhirnya secara terbuka menyampaikan pemecatan itu, bahkan disampaikan melalui sebuah video yang dikirimkan ke media? Apakah ini ada kaitannya dengan pernyataan dari Ibu Megawati ketika hadir dalam peluncuran buku Todung Mulya Lubis pada Kamis 12 Desember 2024 yang menyatakan bahwa ini ada yang mau awut-awut Kongres PDIP di tahun depan. Awut-awut itu apa ya, mengacak-acak lah gitu ya. Sekarang masih keren, diminta oleh seluruh anggota partai secara aklamasi. Kalau ada nanti kongres, ibu mesti jadi lagi. Enak aja emangnya gue nggak boleh pensiun, kata Megawati seperti biasa sambil bercanda. Tapi setelah itu, pernyataan ini yang cukup mengejutkan. Ini biar kedengaran. Kenapa? Karena aku juga ada nih berita. Nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut. Karena itu kemudian dia menantang ini siapa yang ingin mengawut-awut Kongres PDIP ini. Saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah, coba kamu awut-awut partai saya, itu tantang Megawati. Jadi ini kita bisa duga-duga bahwa Megawati pasti mendapatkan informasi yang cukup akurat tentang adanya rencana yang mengacak-acak Kongresnya, karena tipikal Ibu Megawati kan bukan orang yang suka bluffing begitu ya. Jadi kalau dia menyatakan seperti itu, ya dia pasti mendapatkan informasi yang cukup valid dan sudah terverifikasi. Tapi pada waktu itu Megawati tidak menjelaskan siapa yang dimaksud, dan meski nggak dijelaskan, tapi banyak yang berduga-duga yang dimaksud adalah Jokowi dan keluarganya. Karena memang soal ngacak-ngacak partai ini kan Jokowi jagonya lah. Di era Jokowi ini banyak sekali partai-partai politik yang diacak-acak, bahkan juga ormas yang diacak-acak ya. Yang kalau di partai politik Golkar, P3 itu jadi korban di era Jokowi. Sebelumnya itu pada bulan Agustus lalu secara gamblang Megawati itu pernah menyebut bahwa ada yang mau ngambil alih PDIP dari tangan dia. Itu berarti ya mekanismenya kalau yang formal melalui Kongres. Gitu, gue rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Ayo gawat. Gile. Pertama tulis gile. Dia mengerti harga kehormatan. Iya. Aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh, cicitku lucu banget. Aduh, jadi apa ya darling saya. Tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain dia gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Apakah pemecatan kepada Jokowi dan keluarganya yang disampaikan oleh PDIP kepada publik itu merupakan langkah antisipatif dan sekaligus warning gitu pada Jokowi dan keluarganya, ataupun siapapun yang digunakan untuk mengambil alih PDIP dari tangan Megawati ini, jangan macam-macam gitu ya. Mereka pasti akan all out mempertahankannya. Yang jelas ini satu hal yang pasti saja dengan pengumuman pemecatan Jokowi dan keluarganya secara terbuka ya,
maka hubungan antara Megawati dan Jokowi itu benar-benar sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Ini benar-benar udah selesai ya. Jokowi itu adalah masa lalu bagi PDIP, dan sekarang tampaknya PDIP ingin menatap masa depan. Tapi masalahnya, apakah peringatan seperti ini kalau benar? Ini sekali lagi, kalau benar Jokowi punya niat mengambil alih PDIP, itu kemudian membuat dia mengurungkan niatnya. Karena kan sekarang posisinya Jokowi itu dengan dipecat dari PDIP, berarti dia ini partyless ya, dia nggak punya partai. Atau ada yang punya gelandangan politik. Jauh ini dia kan dihubung-hubungkan dengan Golkar, dengan Bahlil yang menjadi ketua umumnya di situ. Tapi sampai sekarang dia tidak menjadi masuk juga ke Golkar. Sementara dengan Gerindra sampai sekarang ini, kalau kita membaca sinyal dari ketua harian Partai Gerindra, yakni Sufmi Dasko Ahmad, ya mereka tidak pernah menyediakan tempat untuk Jokowi dan keluarganya di Partai Gerindra. Ini